Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, tanggal 11 Oktober tahun 2020, dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 35 hingga ayat 45. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu betul ketika ada kuasa, ketika ada kesempatan untuk orang-orang yang tidak bijak, untuk orang-orang yang hidupnya tidak mengakar di dalam kasih Tuhan, seringkali memakai kuasa, seringkali memakai jabatan, seringkali memakai setiap kesempatan hanya untuk keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga dia lupa kuasa, jabatan, dan kesempatan yang diberikan kepadanya seharusnya untuk mendatangkan
kesejahteraan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Lalu ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi kita pada hari Minggu ini, kita diajak untuk merefleksikan setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jangan-jangan setiap kesempatan yang datang dalam kehidupan kita sepertinya justru berlalu dengan sia-sia, atau jangan-jangan kesempatan yang ada itu tidak kita gunakan dengan baik untuk meneruskan kabar sukacita, keselamatan, dan juga membawa kedamaian bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kita khawatirkan, kuasa, jabatan, atau kesempatan yang datang bagi kita justru kita gunakan menindas, atau justru kita gunakan untuk menyakiti, menyiksa orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita pimpin dan kita layani. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan mau mengajak kita pertama-tama menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebab dengan menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu menempatkan diri, kita tahu menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sehingga ketika permohonan kita diberikan oleh Tuhan, ketika kepada kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka itu akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan pertama-tama ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jangan-jangan pelayanan saya seringkali menjadi kedok supaya saya yang dilayani, sehingga yang harusnya melayani justru mengharapkan pelayanan-pelayanan yang utama dalam kehidupan sebagai manusia. Lalu ketika firman Tuhan ini menegur, tentu saya merefleksikan ulang panggilan pelayanan atau tugas tahbisan yang disampaikan oleh Tuhan kepada masing-masing pelayan. Karena kepada masing-masing pelayanan Tuhan berikan beban untuk membawa orang-orang yang dilayani semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal dan merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, begitu juga dengan Yohanes dan Yakobus dalam teks firman Tuhan yang diberitakan pada hari Minggu ini. Ketika mereka merasa kedekatan mereka secara fisik dengan Yesus membawa mereka kepada sebuah keuntungan memohon apa yang ada dalam hati mereka, apa yang mereka inginkan untuk diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi dengan bijak Yesus memberi jawab bahwa apapun yang ada di kerajaan surga itu semata-mata hak prerogatif Allah semata. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu ini menjadi penegasan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan, tetapi mengenai perwujudan dari apa yang kita minta, jangan paksakan kehendak Tuhan, jangan paksakan keinginan kita agar dipenuhi oleh Allah, karena Allah saja yang tahu apa yang terbaik dan apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mungkin di tengah-tengah situasi yang semakin sulit saat ini, secara khusus situasi perekonomian saat ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Maka jangan cengeng, maka jangan putus asa, maka jangan pernah menganggap Tuhan meninggalkan kita di tengah-tengah situasi pandemik saat ini. Tetapi
jadikan ini sebagai momentum bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang luar biasa, sehingga ketika Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita, kita siap untuk ikut ambil bahagian dalam setiap pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita, juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat global di dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah hiruk pikuk pilkada serentak di bulan Desember tahun 2020 yang akan datang, kita diajak untuk melihat setiap calon kepala daerah yang hendak kita pilih. Sudahkah mereka hidup dalam bimbingan Tuhan? Sudahkah takut akan Allah menjadi motivasi mereka untuk mengabdikan diri melayani di masyarakat? Atau jangan-jangan keikutsertaan mereka mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah hanya untuk keuntungan pribadi, hanya untuk keuntungan kelompok, hanya untuk keuntungan golongan tertentu saja. Karena ketika ini terjadi, hanya memikirkan keuntungan pribadi, keuntungan kelompok dan golongan, maka jangan menyesal bahwa kuasa dan jabatan yang nanti akan diemban mereka justru akan menyiksa kehidupan komunitas masyarakat yang hendak mereka pimpin. Maka jangan tergiur dengan ucapan-ucapan manis belaka, tetapi mari lihat kembali bagaimana rekam jejak mereka selama ini melayani di tengah-tengah masyarakat. Pun demikian, ketika hendak memilih pimpinan-pimpinan yang akan melayani di aras sinode di tengah-tengah gereja, sudahkah mereka mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sungguh, dengan memperhatikan fokus pelayanan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Karena kalau fokus kemuliaan nama Tuhan pudar atau menghilang dari motivasi pelayanan seseorang, maka sudah bisa kita bayangkan bagaimana kelak ketika kuasa, jabatan, dan kesempatan itu diberikan kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di akhir nas firman Tuhan ini, Yesus memberi penegasan bahwa melayani jauh lebih baik daripada dilayani. Siapa yang ingin menjadi pembesar, siapa yang ingin menjadi pemimpin, tunjukkan bahwa dirinya bisa dipimpin, bahwa dirinya bisa dituntun oleh bimbingan kuasa Roh Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari Minggu ini, di minggu ke-18 setelah Trinitatis. Kami bersyukur hidup kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan akan arti panggilan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kebersamaan kami dengan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu hidup kami mau kami persembahkan untuk melayani, bukan untuk dilayani saja. Bapa yang baik, di tengah-tengah kesulitan pergumulan kehidupan di pandemi COVID-19 ini, kami datang ke hadapan Tuhan memohon Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan menuntun kami melewati setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau yang memberi kesembuhan melalui obat, melalui setiap tindakan medis, atau juga pemeliharaan dari keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit maupun yang dalam kondisi pemulihan kesehatan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati pemerintah kami di tengah-tengah hiruk pikuk politik nasional. Tuhan mampukan pemimpin kami dari pusat sampai daerah boleh bersinergi untuk membawa kesejahteraan, membawa kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu.
dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.